Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Epi Ropiati SSC MPD selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi, dan yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh teman-teman kelas biologi adorable, yang semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa ini. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan membahas terkait materi bakteri gram negatif. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Farid Fadlur Rahman, kemudian ada Khairun Nisa, kemudian ada Sri Ayu Apriliah, dan ada Nadifa Zahra Khairusipa yang akan sedikit memaparkan terkait materi bakteri gram negatif. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait bakteri gram negatif. Apa sih bakteri gram negatif itu? Jadi bakteri gram negatif itu merupakan bakteri yang dimana telah dilakukan metode pewarnaan gram. Warnanya akan menjadi merah atau merah muda. Yang dimana bakteri gram negatif juga di sini pada prinsipnya teknik pewarnaan gram akan membedakan bakteri berdasarkan komposisi dinding sel. Bakteri juga yang serupa pada peptidoglikan. Konsentrasi peptidoglikan ini pada dinding sel bakteri gram negatif cukup sedikit atau tipis, berbeda dengan bakteri gram positif yang banyak atau tebal. Selanjutnya yaitu prinsip pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini adalah teknik pewarnaan sel bakteri yang pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Gram pada tahun 1884 dengan menggunakan dua jenis pewarna utama, yaitu kristal violet dan safranin. Kedua pewarna utama ini akan memberi warna peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Kristal violet adalah pewarna primer yang akan memberi warna ungu, sedangkan pewarna safranin sebagai pewarna sekunder akan memberi warna merah. Kemudian, terdapat larutan mordan untuk meningkatkan afinitas ikatan pewarna, dan terdapat juga larutan dekolorisasi untuk menghapus pewarna. Dinding sel bakteri gram negatif ini mengandung konsentrasi peptidoglikan yang tipis, sehingga akan sulit untuk mengikat pewarna primer setelah dilakukan dekolorisasi menggunakan alkohol. Dinding sel hasil dekolorisasi sudah tidak mengikat warna, sehingga pewarna sekunder akan mewarnai kembali peptidoglikan. Hasil pewarna sel bakteri gram negatif adalah berwarna merah atau merah muda setelah diamati di bawah mikroskop. Kemudian ciri-ciri bakteri gram negatif. Yang pertama, memiliki pembungkus atau envelope sel yang berbeda dengan bakteri gram positif. Yang kedua, mempunyai ruang periplasma yang memisahkan antara membran luar dengan lapisan sitoplasma. Pada ruang periplasma ini memiliki jaringan rantai peptidoglikan yang diketahui sebagai lapisan peptidoglikan. Yang ketiga, memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Yang keempat, memiliki membran luar yang tersusun atas lipopolisakarida. Lalu, anggota dari bakteri gram negatif ini tidak selamanya berkorelasi dengan kelompok Proteobacteria gram negatif, seperti halnya bakteri fotosintesis, contohnya itu Cyanobacteria, Chlorobi, bakteri sulfur hijau, dan Chloroflexi atau bakteri non-sulfur hijau. Lalu, anggota dari bakteri gram negatif ini tidak selamanya berkorelasi dengan kelompok Proteobacteria gram negatif, seperti halnya bakteri fotosintesis, contohnya itu Cyanobacteria, Chlorobi, bakteri sulfur hijau, dan Chloroflexi atau bakteri non-sulfur hijau. Lalu, bakteri gram negatif ini juga termasuk ke dalam kelompok yang bersifat anaerob obligate. Lalu, bakteri gram negatif fermentasi dapat memfermentasi banyak jenis gula, asam amino, asam-asam organik, dan beberapa dapat melakukan respirasi dengan menggunakan fumarat atau nitrat. Dan yang terakhir, beberapa spesies dari bakteri gram negatif ini juga
dikenal sebagai agensia penyebab penyakit terhadap tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur sel dinding bakteri gram negatif. Struktur dinding sel bakteri gram menentukan karakter dari bakteri. Bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang sangat tipis, dan karenanya tidak dapat menjebak molekul pewarna. Sebuah selubung bakteri gram negatif yang khas terdiri dari membran plasma, periplasma, peptidoglikan, dan membran luar. Membran plasma merupakan komponen paling dalam, sedangkan membran luar merupakan yang terluar. Ruang di antara kedua struktur disebut ruang periplasma dan diisi dengan suatu materi seperti gel yang disebut periplasma. Satu atau dua lapisan peptidoglikan yang hadir dalam ruang periplasma. Membran luar merupakan komponen unik dinding sel gram negatif. Hal ini tertanam ke lapisan peptidoglikan melalui seperangkat molekul lipoprotein. Membran luar merupakan lapisan ganda yang terdiri dari lapisan fosfolipid di sisi dalam dan lipopolisakarida lapisan menuju sisi luar. Lipopolisakarida ini terdiri rantai samping tertanam ke lipopolisakarida inti. Rantai samping terdiri dari unit berulang oligosakarida dan sering menjadi dasar untuk membedakan dari mengklasifikasi bakteri ini. Lapisan lipopolisakarida ini dikenal sebagai endotoksin dan berfungsi sebagai faktor virulensi utama. Membran luar merupakan selektif permeable karena adanya protein membran yang khusus yang disebut porix. Selanjutnya yaitu karakteristik bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram negatif ini mempunyai karakteristik seperti pada dinding selnya. Dinding selnya itu peptidoglikannya itu mempunyai ukuran sekitar 2-7 nanometer di antara membran dalam dan luar, serta adanya membran luar ukurannya itu tebalnya itu 7-8 nanometer tebalnya yang terdiri dari lipid, protein, dan lipopolisakarida. Kemudian pada bentuk selnya itu gram negatif ini mempunyai bentuk sel bulat, oval, batang lurus atau melingkar seperti tanda koma, helix atau filamen, beberapa mempunyai selubung atau kapsul. Kemudian pada reproduksinya, gram negatif ini bereproduksi melalui pembelahan binder dan kadang-kadang pertunasan. Kemudian pada metabolismenya, metabolisme gram negatif itu fototrof, chemolitoautotrof, atau chemoorganoheterotrof. Kemudian pada motilitas atau alat geraknya itu gram negatif ini motil atau non-motil. Bentuk flagellanya itu dapat bervariasi polar, Lopotrichus atau Petritrichus. Kemudian anggota tubuhnya atau appendage gram negatif ini dapat memiliki pili atau fimbriae atau tangkai. Dan pada endosporanya itu gram negatif ini tidak dapat membentuk endospora. Selanjutnya yaitu contoh bakteri gram negatif. Contoh yang pertama yaitu Escherichia coli yang merupakan spesies bakteri gram negatif yang berbentuk batang atau berbentuk basil. Bakteri ini merupakan bagian dari mikrobioma tubuh makhluk hidup yang berdarah panas, salah satunya itu pada manusia. Tidak bersifat berbahaya kecuali pada beberapa serotip yang dapat menghasilkan toksin, penyebab keracunan makanan dan menyebabkan diare akut. Seseorang dapat terpapar bakteri Escherichia coli ini berbahaya karena mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi. Paparan dari bakteri ini dapat menimbulkan gejala yang berupa sakit perut, diare, mual, dan muntah. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli ini akan berdampak lebih parah jika terjadi pada anak-anak dan lansia. Kemudian, gejala-gejala infeksi dari bakteri Escherichia coli yaitu gejalanya itu dapat berbeda-beda pada setiap orang. Namun, infeksi ini seringkali ditandai dengan diare yang umumnya muncul 3-4 hari setelah terpapar oleh bakteri. Selain diare, gejala lain yang disebabkan adanya infeksi bakteri Escherichia coli yaitu rasa sakit perut yang parah hingga kram, kemudian gejala mual dan muntah, kemudian perut kembung, hilang nafsu makan, demam, menggigil, pusing, hingga nyeri otot. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya contoh dari bakteri gram negatif yang kedua yaitu ada Salmonella enterica.
Spesies bakteri ini termasuk ke dalam kelompok bakteri gram negatif yang berbentuk batang atau basil. Bakteri ini mempunyai banyak tipe serofar berdasarkan hasil uji serologi. Salah satunya adalah subspesies Enterica typhi yang bertanggung jawab dalam terjadinya kasus infeksi pada usus manusia atau dikenal dengan penyakit tipus. Salmonella adalah salah satu jenis bakteri penyebab penyakit yang terkait dengan makanan. Penyakit infeksi salmonella atau disebut dengan salmonellosis membuat penderitanya mengalami gejala sakit perut, diare, demam, nyeri, dan kram di perut. Beberapa jenis makanan yang paling umum mengandung bakteri salmonella adalah daging sapi, unggas, termasuk ayam broiler atau makanan laut yang masih mentah atau setengah matang, susu atau produk susu, olahan yang tidak dipasteurisasi, dan telur mentah atau setengah matang. Oke, contoh yang selanjutnya yaitu ada Klebsiella pneumoniae. Bakteri ini merupakan spesies bakteri dari gram negatif yang berbentuk batang atau basil dan mempunyai struktur kapsul yang dibentuk oleh polisakarida. Bakteri ini menjadi flora normal tubuh manusia yang tinggal di hidung dan di saluran pencernaan. Akan tetapi, bakteri ini juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut karena menyerang sel paru-paru yang dikenal di dunia medis sebagai penyakit pneumonia. Klebsiella pneumoniae merupakan jenis bakteri golongan Klebsiella yang banyak menginfeksi manusia. Dan bakteri ini merupakan organisme oportunis yang ditemukan pada lapisan mukosa mamalia, terutama pada paru-paru. Oke, contoh selanjutnya yaitu Nitrosomonas europae. Nitrosomonas europae ini merupakan spesies bakteri gram negatif yang berbentuk batang atau basil yang berhabitat di tanah sekitar perakatan tanaman atau rhizosfer. Bakteri ini sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman karena dapat mengoksidasi amonia yang bersifat toksik, senyawa yang mudah diserap tanaman seperti nitrit dan nitrat. Dalam bidang industri, bakteri ini juga dimanfaatkan untuk mengolah limbah sisa pengolahan industri agar tidak berbahaya untuk lingkungan. Contoh yang selanjutnya yaitu ada Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini merupakan spesies bakteri gram negatif yang berbentuk batang atau basil dan mempunyai struktur seperti kapsul. Bakteri ini bersifat patogen pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Bakteri ini bertanggung jawab terhadap terjadinya berbagai infeksi oportunistik seperti pneumonia, infeksi saluran urin, dan saluran pencernaan, serta pembusukan pada akar tanaman. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.